Hai sobat calon dokter, kembali lagi bersama saya Dr. Berli. Kita akan membahas mengenai tentang penyakit diare. Nah, diare ini adalah penyakit yang paling sering dan terbanyak ya. Bahkan ini adalah salah satu penyakit yang selalu masuk dalam ranking 10 besar penyakit di dunia. Bahkan di Indonesia pun kadang suka peringkat pertama atau peringkat kedua, tergantung kondisi cuaca. Nah, di penyakit diare ini kita akan membahas apa sih penyebabnya penyakit diare ini dan siapa saja yang sering terkena diare, tentunya mulai dari bayi bahkan sampai ke lanjut usia ya. Nah, penyebab daripada penyakit diare ini paling sering adalah makanan ya. 80% penyakit diare ini disebabkan oleh makanan. Yang kedua bisa dari mikroorganisme ya, baik itu virus, bakteri, jamur ataupun parasit ya. Nah, penyakit diare ini apa sih dinyatakan pasien ini diare itu gejalanya apa? Nah, gejalanya adalah pertama, dari WHO mengatakan diare itu adalah salah satu penyakit buang air besar cair lebih dari 3 kali dalam sehari semalam. Nah, tentunya kalau sudah buang air besar cair atau biasa kita sebut dengan mencret, nah ini paling sering menyebabkan perut terasa mules, gejalanya sampai susah mau buang air besar pun terasanya yang keluar cair semua, makan minum pun juga terasa kadang mual ataupun sampai muntah. Nah, pada pasien yang terkena diare ini ada gejala-gejala yang memang harus kita antisipasi. Contohnya pasien-pasien diare dengan dehidrasi. Dehidrasi tersendiri terbagi jadi dehidrasi ringan, ringan sedang ya, berat. Nah, bahkan bisa sampai shock pada pasien diare seperti ini. Nah, untuk itu, untuk pasien-pasien diare dengan dehidrasi ini harus diantisipasi ya. Terutama pada pasien yang diare dengan dehidrasi ringan sedang paling sering terjadi pada anak-anak. Kenapa? Karena ketika anak-anak sudah terjadi diare, itu bahkan nggak ada nafsu makan, terus terasa mual muntah, buang air besarnya cair terus, yang menyebabkan kekurangan cairan di dalam tubuh. Nah, cairan ini bukan hanya sekedar air putih biasa. Nah, perlu diberikan pemberian cairan mineral atau larutan gula garam, bahasa singkatnya ya, atau biasa kita kenal dengan kata oralit. Nah, ini pun juga adalah salah satu cara untuk mencegah terjadi dehidrasi pada orang-orang yang terkena diare. Tentunya memang obat stop diare itu paling penting. Nah, untuk penyakit diare ini yang paling penting juga adalah suplemen pemberian mineral berupa zinc untuk membantu pencernaan biar tidak terlalu sering terjadi pergerakan usus yang berlebih, sehingga ini akan menyebabkan keluarnya feses atau kotoran yang terlalu sering. Diare ini cara untuk pengobatannya tidak seperti obat-obat seperti yang kita minum 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Namun pemberian obat diare ini harus diminum 2 tablet langsung pada pasien-pasien dewasa. Pada anak-anak tentunya biasa diberi obat-obat boleh sirup ya, atau boleh serbuk. Nah, kalau pada dewasa pemberiannya langsung minum 2 tablet sekali minum. Ketika buang air besar dan lebih dari 3 kali minum obat stop diare 2 tablet. Setelah itu kalau sudah tidak ada buang air besar, tidak perlu diminum lagi. Tapi kalau ada buang air besar lagi, boleh minum lagi 2 tablet ya. Maksimal bisa 6 sampai 8 tablet sehari semalam untuk obat stop diarenya. Nah, tentunya kalau diare disebabkan oleh infeksi ya biasa ada gejala demam ya. Terus pasiennya juga bisa jadi ada buang air besarnya berdarah. Nah, atau kita bilang diare dengan disentri. Nah, tentunya harus pemberian antibiotik oleh ahlinya atau dokter ya, yang akan memberikan obat tersebut atau meresepkan ya, agar kita bisa ditebus ke apotek atau di rumah sakit klinik setempat, bahkan puskesmas juga ada. Nah, untuk pemberian terapi pada diare ini pun juga hati-hati pada pasien dengan yang dehidrasi. Nah, ketika kita tahu gejala dehidrasi adalah kalau pada anak-anak khas ya, air matanya tidak keluar, itu dehidrasi berat, bahkan dia nangis, terus bibirnya kering, turgor atau kerutan kulitnya ini
kembalinya sangat lambat ya. Ini juga salah satu gejala-gejala diare dengan dehidrasi yang harus kita antisipasi. Tapi kalau pasiennya masih bisa makan minum ya cukup rawat jalan, nggak perlu harus dirawat inap di klinik utama atau di rumah sakit atau di puskesmas rawat inap ya. Nah, mungkin ini cara simpel buat ibu-ibu yang sudah punya anak ya, atau yang anaknya sedang diare. Silahkan tonton video kami ya, ikuti terus channel kami, jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Salam dari kami, calon dokter.